Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Liz Elvianti. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Teknik Sipil Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika 2. Mata kuliah Fisika 2 ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS, di mana luaran mata kuliah Fisika 2 ini yaitu mahasiswa mampu mengoperasikan masalah listrik statis seperti jenis muatan, gaya listrik, potensial listrik, dan medan listrik. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah Fisika 2 ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar fisika dengan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan konsep dasar sains fisika untuk menyusun model penyelesaian berbagai permasalahan fisika sederhana dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis prinsip aplikasi fisika untuk menyusun model penyelesaian dari berbagai permasalahan fisika sederhana dalam bidang matematika rekayasa pada perencanaan dan perancangan bidang, rekayasa struktur, rekayasa sumber daya, dan rekayasa geoteknik. Metode yang saya gunakan di sini adalah DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian merupakan di mana dosen menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian interaction ada di mana penekanan pada interaksi antara dosen dan mahasiswa serta mahasiswa dengan mahasiswa. Assessment atau penilaian di mana dosen mengevaluasi pemahaman dan penguasaan materi terhadap mahasiswa. Berikut adalah video tentang pembelajaran materi listrik statis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan hari ini ya tentang listrik statis. Di sini kira-kira gambar apa ya yang bisa dilihat yang hubungannya dengan listrik? Petir. Sini ya, petir. Kira-kira petir itu apa? Ada yang tahu nggak petir itu apa? Satu bentuk juga. Bentuk plasma. Karena adanya listrik. Adanya listrik. Oke, yang lain ada yang tahu nggak? Apa? Muatan listrik yang sangat besar. Oke, benar sekali ya. Oke, petir adalah aliran muatan listrik yang sangat besar. Kira-kira besarnya adalah 30.000 ampere sampai 120 ampere. Nah, dalam satu kali kilatan itu rata-rata 3 sampai 4 kilatan petir itu muncul. Nah, lama aliran arus setiap kilatan sekitar 200 mikrodetik. Kemudian besar muatannya itu 25 sampai 100 Celcius. Kolom muatan itu kolom satuannya. Kalau ada derajatnya namanya derajat Celcius, tapi C aja satuannya adalah kolom. Oke, apa sih itu muatan? Ada yang tahu nggak muatan itu apa? Muatan kayak misalkan truk, dia punya muatan apa? Misalkan truk pasir, berarti muatannya pasir. Kalau petir? Elektron. Terus apa lagi? Ada nggak muatan? Listriknya adalah? Ya, kayak gitu ya, benar ya. Muatannya adalah elektron, kayak gitu. Namanya muatan listrik. Nah, aplikasi dari muatan listrik statis itu ada banyak ya. Salah satunya adalah, kalian tahu nggak ini apa? Mesin fotokopi. Nah, itu caranya adalah listrik statis digunakan untuk menarik partikel tuner atau bubuk halusnya lalu ditempelkan ke kertas sehingga dalam bentuk cetakan gambar gitu ya.
Nah, tonernya ini bermuatan negatif, menempel di area kertas yang bermuatan positif sehingga tersalinlah suatu cetakan. Kalau ini udah ini ya nggak asing. Kalau yang ini alat musik teremin, ada yang pernah lihat? Belum. Baru ini ya, saya juga. Nah, ini juga menggunakan listrik statis. Jadi mainnya di sini tuh pakai medan listrik, gitu ya. Kayak dipetik tapi nggak ada yang dipetik. Ngerti? Di sini tuh ada medannya. Jadi kalian metik tapi nggak ada yang dipetik, gitu ya. Tapi dia di sini bisa bunyi. Nah, itu namanya pakai medan listrik. Oke, kita akan pelajari lagi tentang yang pertama tadi ya, muatan listrik. Berarti muatan itu adalah yang di bawah tadi ya. Oke, ada dua. Yang pertama apa ya? Ada yang tahu? Listrik statis. Iya, muatannya tadi ada berapa? Negatif sama positif, kayak gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah penggaris yang digosokkan ke rambut. Ada lagi yang lain apa? Apa kira-kira? Kan kemarin penggaris digosokkan ke fenomena ketika seseorang tiba-tiba tersetrum di saat musim kemarau karena dia pakai baju yang bahan parasit dan bergeser terus sehingga terjadi listrik statis di dalam tubuhnya. Ya, bisa kayak gitu ya. Ketika dia menyentuh benda lain yang bermuatan kebalikan itu terjadi kayak kesetrum kayak percikan gitu kan. Ya, itu namanya listrik statis. Oke, di sini ya berarti benda dikatakan bermuatan positif jika kurang elektron. Kalau benda bermuatan negatif berarti kelebihan elektron, gitu ya. Kalau positif berarti kurang, kalau negatif berarti lebih. Oke, yang pertama ada namanya gaya listrik. Gaya listrik ini nanti dibuktikan menggunakan neraca muntir ini tadi ya, pakai bola. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa perbandingan bermuatan tiap bola dengan gaya elektrostatis adalah yang pertama berbanding lurus dengan hasil kedua muatan, kemudian berbanding terbalik dengan jarak kuadrat kedua muatan. Nah, besarnya adalah F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. F adalah gaya, K adalah tetapan kolom yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 dan Q2 adalah besar muatan 1 dan muatan 2. R adalah jarak antara dua muatan. Itu ya. Ini namanya gaya kolom. Nah, ini kayak gini ya, salah satu namanya gaya elektrostatis. Ini masih sama. Oke, sekarang masuk ke soal. Ada 3 soal. Yang pertama, 3 buah partikel bermuatan listrik terletak pada satu garis lurus seperti gambar berikut. Ada Q1, Q2 sama Q3. Hitunglah gaya kolom yang bermuatan di Q3. Di sini ada berapa besarnya gaya berapa ya? 5 menit saja. Silahkan dikerjakan dulu. Tadi besarnya gaya kolom apa? F sama dengan apa? Besarnya kan berapa? Besarnya itu kan? 9. Contohnya? C. Meter kuadrat. Yang kuadrat? Pakai ini ya berarti ya. Silakan dicari dulu Q1 berapa, Q2 berapa, kayak gitu ya. Sudah belum? Sudah. Boleh, silahkan ke depan. Mas.
Ya. Berapa ketemunya? Min 7,6. Kok bisa ketemu minus min 7,6? Berarti kan asalnya di sini. Berarti gaya tiga satu. Jadi gaya dari muatan satu dan mana tiga. Kalau negatif ketemu negatif positif. Perlawanan saling mendorong. Kalau negatif ketemu negatif berarti tolak. Kalau negatif ketemu positif Tarik menarik. Oke, jadi kalau negatif ketemu negatif Tolak tolak. berarti gayanya kan Kan. tiga kan. Dari ini sampai ke ya satu tiga kemudian dua sama ketiga Tarik. lima. Oke, dari tadi kan gayanya di sini berarti ini ya dua tiga sama tiga satu kan kayak gini kan 58 berarti itu ini gitu ya orang Indonesia ya mas ya itu benar ya yang itu minus ini berarti kalau negatif arahnya ke yang lain bagaimana ya Oke. Lanjut ya yang nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2 ya ini ya. Ada yang sudah mengerjakan? Tidak. Ya, silakan. Ini tidak bisa jadi. Yang lain udah dicoret? Udah ya? Boleh dihapus. Boleh hapus. Bentar dulu ya, gayanya kemana? Arah gayanya?
Udah? Udah benar apa belum? Kan C supaya C dimana C tidak boleh terpengaruh dari A dan B. Berarti gaya C harus ya tinggal bikin cara, tinggal dibersihkan urusan. Ini sama ada caranya sama satu letter. sama dengan satu ya. Seperti kamera. Dan sedangkan kalau XB kan 1 dikurangi X, jangan X yang dalam sepertiga kan jadinya 2/3 meter. Atau sama dengan 0,666 meter. Supaya di sini tidak punya tabak. Ya, berarti di sini ada kalau berarti kanan sama dengan kiri. Jadi ini kurang ya. Jadi di sini ada CA sama dengan CB. Ya. Di C sama di A ini juga ada sama-sama. Terus sisanya kan di A sama B ini ya. Disederhanakan. Di A nya berapa masukkan? Ini Pak. Ini Pak. Delta D ini 16. X kuadrat ini 1 min X kuadrat. dan X kuadrat ini. Berarti kamu ini sebagai X di sini ya. Di sini berarti sebagai 1 min X. Karena panjangnya adalah 1. Oke, terus ini dia apa kan? Sederhanakan ke di A. Di akar di sini kan. Di akar yang tinggal 1. Kan dari 4 ke 16 disederhanakan dari 1 dan Ini kan yang akar dulu kan? Kan jadi akar sebelah. Ini bunyinya jatuh ya, saya. Ini nggak usah ikut. Bisa berarti berapa? Yang sama dengan nomor? mungkin Jumlah sama. nah, Kita pulang satu langkah lagi. satu X kuadrat sama dengan Makanya kan udah bilang. belum bilang di sini belum bilang Ini nggak di sini. ya di sini ya di sini Di situ. ya ini baru satu X sama dengan 2 dan X Terus kan ini kalikan ke atas. ya pindah ke atas Pindah ke atas ya. Ngerti nggak? Riana kan? Ngerti tuh. Ya. Ini kalikan ke sini. Ini kali ke sini. Berarti kan 1. Ini sebenarnya 1 kali 1 nya X. Di sini ada juga X. 3 ada di mana? Ayo. Oh, ini dulu berarti ini Iya. X. Ya, 1 nya X. Gitu lah. Ini. Berarti pindah ke sana ya. Berarti 2X. X pindah ke sana jadi nambah X sama dengan 1. 2X nambah X. 3X Jadinya seperti 3 ini ketemu ya sama ya. Seperti ini. 2X nya kan ada sama 3. Yang ditanyakan apa? syarat Syarat dari
AC dan COD. Dari dua-duanya ya? Ya. Ya. Berarti yang X sama dengan sepertiga, yang satunya adalah 2/3. Bisa sampai di sini 1 dikurangi sepertiga? Yang lain? Gimana caranya? Jadi sebenarnya ini bisa nggak? 1 dikurangi sepertiga? 2/3. Kan 3/3 dikurangi 1/3. Ya. Bisa ya? 1 dikurangi sepertiga sama dengan 2/3. Berarti ini diganti 3? 3 dikurangi sepertiga sama dengan 2 kan? 3. Bisa? Bisa. Sampai sini dulu ya. Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, malah kita tutup pertemuan hari ini dulu ya. Sampai di sini dulu ya. Hari ini kita telah mempelajari namanya apa? Tentang gaya kolom atau hukum kolom yang berhubungan dengan dimana gaya berhubungan dengan jarak. Mana ya jarak tadi ya? Berhubungan dengan jarak, berarti semakin besar jarak gayanya semakin kecil. Kalau semakin kecil jaraknya gayanya semakin besar gitu ya. Oke, kita lanjut minggu depan ya. Materi minggu depan yaitu tentang kuat medan listrik sama potensial listrik ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Kita berdoa dulu karena sudah dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.